Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nancy Suspita SPD, CGP Angkatan 11. Kemudian saya bersama rekan saya yang akan diobservasi bernama Fiorentina Italia, mengajar bahasa Inggris di kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Baik Vio, kita mulai saja percakapan kita. Assalamualaikum Miss Vio. Waalaikumsalam Bu Cici. Oke, bagaimana kabarnya Miss Vio hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Miss. Ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Miss Vio lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan untuk supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mencermati jalannya proses pembelajaran yang akan Miss Vio lakukan di kelas. Dan kenapa kita harus melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal dan agar Miss Vio mengetahui apa saja yang akan diobservasi dan agar Miss Vio lebih siap dan lebih percaya diri saat tampil di dalam kelas saat observasi nanti. Siap. Oke. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan Miss Vio jawab berkaitan dengan observasi kelas nanti. Apa tujuan pembelajaran yang akan Miss Vio capai saat pembelajaran nanti? Baik, adapun tujuan pembelajaran saya yaitu satu, peserta didik mampu mengidentifikasi penggunaan kata bantu was dan were pada kalimat nominal simple past tense. Yang kedua yaitu peserta didik mampu membaca dan memberikan respon sederhana terhadap kalimat nominal simple past tense. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan kalimat nominal simple past tense sederhana. Berarti berkaitan dengan simple past tense semua ya Miss. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Miss Vio capai saat pembelajaran nantinya. Baik Miss Vio, jadi apa area pengembangan yang ingin Miss Vio kembangkan atau capai dalam pembelajaran nantinya? Baik Bu Cici, area pengembangan yang ingin saya capai adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Oke, jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajarnya ya Miss Vio. Kemudian terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Oke, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Miss Vio kembangkan dalam pembelajaran, baik dalam segi modelnya, media pembelajaran, dan metode pembelajarannya? Baik Bu Cici, untuk model pembelajaran yang saya pakai yaitu adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya metode yang saya pakai yaitu tanya jawab, diskusi, penugasan dan juga ceramah. Dan media yang saya pakai yaitu speaker, LKPD dan beberapa teks bahasa Inggris. Oke, jadi model pembelajarannya yaitu PBL, metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian metode media pembelajarannya yaitu speaker, LKPD. Jadi kapan pembelajaran ini akan Miss Vio terapkan di kelas nantinya? Iya, pembelajaran ini akan saya terapkan pada saat jam ketiga keempat hari Selasa ini di kelas 6B. Oke, jadi hari Selasa ini saya akan datang ke kelas Miss Vio dan saya akan melakukan observasi kelas, melihat dan mencatat apa saja yang Miss Vio lakukan di kelas. Kemudian setelah saya observasi kelas ini, maka kegiatan selanjutnya adalah percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, apa yang bisa Miss Vio dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Hasil percakapan hari ini insya Allah akan membuat saya siap untuk mengajarkan siswa dengan metode diferensiasi ini. Oke, semoga nanti pas observasi kelas Miss Vio percaya diri dan siap untuk mengajar di kelas. Ya, terima kasih waktunya ya Miss Vio. Sama-sama Bu Cici. Oke, sampai ketemu Selasa besok. Bu Cici. Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Miss Vio yang telah melakukan pra-observasi berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris tentang materi past tense. Semoga
di observasi nanti observasinya dapat berjalan dengan baik dan kita bisa bertemu lagi di pasca observasi selanjutnya dengan pengajar praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who's absent today? Ada yang absent today? Nobody? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nobody is absent today. Ya, habis. Yeah, look at me please. Everybody. Nah. So, today we are going to learn about still about nominal simple past tense. Masih tentang nominal simple past tense. Siapa yang masih ingat? You still remember what is simple past? Lagi. Nominal sentence. What is nominal sentence? Kalimat yang bagaimana? Ya oke. I was. Nah, ngomong soal was, Miss akan bertanya sih. Nah, where were you last holiday? Mana kamu last holiday? Liburan yang lalu. Coba pikir. Where were you last holiday? Think about it. Okay. First question ya. The second question, how was your holiday? Bagaimana holiday? Our happy atau I was happy, Farid? Nah, I was happy. So, answer first question dulu. Lanjut orang ya. Ini, where were you last holiday? Di mana minggu lalu? You were in your house. Okay, thank you. Keisha, where were you last holiday? I was in my house. Nobody went to another city. Nggak ada yang pergi ke kota lain gitu? Went to Bukit Tinggi maybe? Went to hometown, your hometown? Okay. Putri Maryam, where were you last holiday? Where was your hometown? Mana where? Payakumbuh. Okay, are you in your group? Apakah sudah di dalam grup? Yes. Nah, jadi ini adalah grup berdasarkan gaya belajarmu. Visual up. Ya, dominannya pakai eyesight. Itu tinggal kelihatan ya. Audio listen ya. Kalau yang kinestetik berarti dengan anggota tubuh gerakan ya. Nah, ini akan terus bagus ya. Jadi every group, each group has different assignment. Jadi masing-masing grup ada berbeda tugasnya. Ya. Jadi are you ready? Are you ready? Yes. Nah, but I use same text. Teksnya sama, tetapi berbeda cara melakukan itu. Berarti ini auditory, visual, auditory. Good morning everyone. I will show you our discussion. What was our
yang kata keterangan keempat disebut dengan namanya apa? Adverb atau adjective? Kata keterangan keempat. Adverb. Kalau kata keterangan keempat disebut adjective atau adverb? Adverb. Kalau kata sifat disebut dengan adjective. Kata benda disebut dengan noun. Okay. So come to the conclusion. Yeah. Listen to you. That in your head ada emojis. Smile and sad. Happy and sad. Yes, happy and sad. If you are happy with today's learning, if you happy with today's learning, you write the black one. But if you don't understand with this topic, you write the black one. So choose one. Write one, two, three. Are you happy with today's learning? Okay. Most of you, I see the black one. Dan kamu teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian terakhir dari kegiatan pendampingan individu kita hari ini, Bu Nancy seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah Bu Nancy bersama rekan sejawat Bu Nancy yaitu Ibu Vio yang sudah hadir sekarang, yang sebenarnya sudah Ibu Nancy lakukan pembahasan tentang pembelajaran diferensiasi, kompetensi sosial emosional dan budaya positif di kelas. Nanti Bu Nancy sudah melakukan kegiatan praobservasi dan observasi di kelas Bu Vio, sudah ya Bu Nancy ya. Untuk hari ini akan kita laksanakan dialog pasca observasi sesuai dengan kegiatan observasi yang sudah Bu Nancy laksanakan di kelas Bu Vio. Silakan Bu Nancy melakukan kegiatan pasca observasi. Terima kasih ya Bu. Baik, kita mulai saja percakapan kita pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Nini. Perkenalkan, mungkin saya CGP Angkatan 11, kemudian Vio adalah guru bahasa Inggris di SD Pertiwi 2, kemudian Bu Yeni sebagai pengajar panggung. Baik, kita mulai saja ya, Miss Vio. Bagaimana kabarnya hari ini, Miss Vio? Oke, alhamdulillah. Baik, Miss Vio. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, proses observasi, saya mengamati Miss Vio di dalam kelas, kemudian di kelas 6B selama 2 jam pembelajaran. Bagaimana perasaan Miss Vio setelah melaksanakan kegiatan pelajaran di kelas tadi? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang karena pelajaran yang saya lakukan siswa menjalani. Alhamdulillah, alamin. Saya pun melihat pembelajaran yang sudah Miss Vio lakukan di dalam kelas sudah berjalan dengan baik. Kemudian siswa sudah antusias dan semangat dalam belajar dan mengerjakan LKPD-nya dalam diskusi kelompok. Baik Miss Vio, kalau boleh saya meminta pendapatnya. Setelah Miss Vio melaksanakan pembelajaran di kelas tadi, bagaimana Miss Vio menilai performa Miss Vio dalam PBM tadi? Kalau saya bisa menilai, saya masih perlu memahami gaya belajar siswa. Dan meskipun beberapa bagian sudah berjalan dengan baik, tapi yang paling bagusnya memang saya harus lebih memahami bagaimana gaya belajar siswa itu, karena siswa kita itu kan beragam. Jadi kita memang harus tahu bagaimana mereka belajar. Berarti kita memetakan dulu ya, Iya. memetakan kebutuhannya melalui asesmennya ya Miss Vio. Baik, jadi yang membuat Miss Vio menilai demikian itu karena siswa kita beragam. Kemudian kita perlu memetakan siswa, kemudian perlu asesmen sebelum kita memulai pembelajaran kita. Boleh, baik.
bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya di saat saya mengamati Vio di dalam pembelajaran tadi? Oke, baik Vio. Menurut pengamatan saya, pembelajaran yang sudah Vio lakukan di dalam kelas sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pembelajarannya sudah melaksanakan model pembelajaran PBL dengan sintak-sintaknya. Kemudian media pembelajarannya juga sudah menarik, ya. Kemudian sudah terintegrasi pembelajarannya dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian ada budaya positif yang Vio terapkan di dalam kelas tadi. Jadi bagus, menurut pendapat saya apa yang sudah Miss Vio lakukan sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Bu, tapi saya rasa saya harus lebih meningkatkan lagi kinerja saya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Vio. Namun apa kendala yang Vio hadapi selama proses pembelajaran tersebut? Sebenarnya kendala saya ini satu, anak-anak kita ini mempunyai sifat yang penasaran ya, seperti itu. Jadi misalnya saya memberikan speaker untuk suasana auditori, mereka juga pengen kenapa saya nggak dikasih ibu gitu seperti itu. Nah jadi saya harus memberikan pemahaman dulu kepada mereka kalau gaya belajar kamu itu bukan itu gitu. Jadi seperti itulah kendala saya pertama. Dan juga saya juga harus menjelaskan kepada siswa ini bagaimana rujukan untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan gaya belajarnya itu. Mereka bertanya dan harus dijelaskan kepada masing-masing kelompok belajar itu cukup memberikan sedikit kewalahan karena anak-anak ini bagaimana maksudnya Bu dengan cara yang berbeda. Jadi perlu ya kita pendampingan yang ekstra terhadap siswa kita dalam gaya belajarnya ya Miss Vio. Nah, dari kendala yang Vio sampaikan tadi, apa rencana tindakan selanjutnya yang akan Vio lakukan? Rencana saya supaya tidak terjadi kesalahan yang seperti yang saya lakukan dari awal sebelum saya menyerahkan LKPD, sebaiknya saya benar-benar membuat mereka paham dulu petunjuk pengerjaan LKPD tersebut. Dan juga mungkin saya akan lebih sering-sering untuk melakukan pelajaran diferensiasi ya, supaya anak-anak kita lebih terbiasa gitu. Benar Vio. Bagus sekali rencana yang Vio lakukan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terus ya setiap masuk Vio melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga siswa terbiasa untuk gaya belajarnya. Ya, jadi gaya belajar siswa ini mungkin di materi yang lain mungkin bisa berbeda. Jadi dari situ tadi yang anaknya auditori yang ingin visual bisa ketika nanti ya bisa dia melaksanakan atau melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi luar biasa sekali Vio rencananya. Lalu siapa yang membantu Vio nanti dalam pelaksanaannya dan kapan Vio akan melaksanakannya? Saya akan meminta bantuan dari wali kelas itu Bu Cici untuk membantu saya dalam bisa Bu Cici membantu saya dalam mengumpulkan anak, membentuk kelompok dan juga untuk membantu saya dalam menjelaskan LKPD tersebut. Tapi saya minta tolong kepada Bu Cici. Oke, baik Vio akan dibantu nantinya. Sama-sama. Luar biasa sekali Vio. Semoga apa yang Vio rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Dan apa yang sudah terjalan dengan baik bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa dilanjutkan ke kelas-kelas selanjutnya ya. Di semua kelas diharapkan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya Vio. Jadi dari hasil observasi yang kita lakukan ini, izinkan saya mencatatnya di dalam form supervisi akademik ya Vio. Baik Bu. Oke, sebelum menutup, kira-kira apa yang Vio dapatkan dari proses pasca observasi dari pra, observ sampai pasca ini? Saya mendapatkan pengalaman yang berharga bagaimana menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi ini membantu anak-anak yang Cici juga. Semoga saya bisa terus mengaplikasikannya di kelas-kelas yang lainnya. Oke, bagus sekali Vio. Jangan berhenti belajar ya, karena siswa kita membutuhkan kita untuk pengembangan dirinya, ya. Jadi semoga kedepannya Vio lebih bagus lagi pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian bisa mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional tentunya.
dan bisa mengembangkan model-model pembelajaran yang lainnya. Terima kasih ya Vio. Oke, selanjutnya saya minta kepada Bu Eni untuk memberikan umpan balik atas tanggapan dari jalannya pasca observasi kita ini. Oke, terima kasih Bu Nancy untuk waktunya. Berdasarkan dialog pasca observasi yang sudah berlangsung barusan, saya sudah melihat bahwa Bu Nancy sebagai coach sudah mulai mampu menggali ya potensi apa yang dimiliki oleh Bu Vio selaku coach selaku coaches gitu kan. Tadi Bu Nancy sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bu Vio bisa menyampaikan apa kendala, apa masalah, dan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu Vio juga bisa mencari solusi dari permasalahan yang sudah Bu Vio temukan di kelas. Jadi kita harapkan setelah ini adalah proses pengimbasan ya Bu Vio dari Bu Nancy. Mungkin Bu Nancy mendapat pembelajarannya dari fasilitator dari pendidikan guru penggerak, diimbaskan ke Bu Vio. Kita berharap itu tidak berhenti di Bu Vio. Bu Vio juga bisa mengimbaskan ke guru-guru yang lain, sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini yang seperti kata Bu Vio itu sangat bermanfaat mungkin bagi pembelajaran di kelas, juga sangat membuat suasana kelas menjadi sangat lebih menyenangkan. Anak itu kebutuhannya lebih terpenuhi sesuai kebutuhan mereka. Bisa tidak hanya di kelas Bu Nancy dan tidak hanya di kelas Bu Vio saja, tapi juga bisa dipakai di seluruh kelas di SD Pertiwi. Kalau bisa nanti kita bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain kalau memang ada wadahnya. Ada di KKG itu. Ya, itu bisa kita berbagi. Jadi sekarang Bu Vio adalah perpanjangan tangan dari BGP juga ya, melalui Bu Nancy ke Bu Vio. Jadi Bu Vio bisa mengimbaskan juga ke guru-guru yang lain. Yang penting kuncinya sekarang adalah mungkin komitmen. Ya, konsisten dan komitmen. Kita konsisten dengan apa yang sudah, kalau sekarang kita memang ingin berniat melaksanakan transformasi pendidikan, dengan salah satu jalannya adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kompetensi KSE-nya dan budaya positif. Kalau kita konsisten menjalankannya, insya Allah transformasi pendidikan itu akan berjalan. Walaupun kondisi sekarang presiden dan menteri dan kurikulum akan berubah, tapi kalau menurut saya yang sesuatu yang baik itu paling itu akan berubah nama saja. Walaupun itu akan dirubah nanti, yang akan melaksanakan di kelas kan kita. Walaupun nanti istilah pembelajaran berdiferensiasi ditiadakan, kalau menurut kita pembelajaran berdiferensiasi itu bisa lebih bermanfaat, bisa lebih menghidupkan suasana di kelas, tidak ada salahnya tetap kita jalankan. Karena yang kita pelajari sekarang ini kan nggak ada yang sesuatu yang akan membuat siswa ke arah yang lebih buruk, kan tidak ada. Itu kan tergantung kita. Jadi mungkin itu saja umpan balik dari saya. Jangan sampai terputus di Bu Vio saja, pengimbasan ini terus berlanjut ke rekan-rekan yang lain. Oke, terima kasih Bu Nancy. Sama-sama. Jadi bagaimana Miss Vio? Alhamdulillah makin tercerahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Yeni atas umpan baliknya dan Vio atas komentarnya sebagai kunci. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Semoga rangkaian kegiatan supervisi akademik kita mulai dari pasca, observasi dan pasca bisa bermanfaat dan bisa menjadi amalan, tambahan ilmu, tambahan wawasan untuk kita untuk bisa berbuat lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu Yeni.